Kalau saya disuruh membeli action cam di tahun 2026 dengan budget terbatas, saya justru tidak akan langsung membeli action cam keluaran terbaru. Sebaliknya, saya kemungkinan besar akan memilih GoPro Hero 12. Kenapa GoPro Hero 12 bukan seri yang terbaru? Hal ini karena menurut saya GoPro Hero 12 sedang berada di titik value for money yang sangat menarik di tahun ini. Terlebih ketika kita nyarinya dari brand GoPro, khusus dari brand GoPro, bukan dari brand yang lain. Karena seperti yang banyak orang tahu, kalau brand GoPro itu terkenal oleh stabilitasnya yang luar biasa dan juga bodinya yang tahan lama. Dan setelah menggunakannya cukup lama, saya punya 7 alasan kenapa kamera ini, GoPro 12, justru layak dibeli di tahun 2026. Ini dia. Yang pertama, harga. Alasan pertama tentu saja harga. Saat pertama kali dirilis, Hero 12 termasuk kamera premium atau kamera flagship dari GoPro dengan harga 7,5 juta hingga 10 jutaan untuk versi yang paket Creator Edition. Tetapi di tahun 2026 harganya sudah turun jatuh, yaitu di 5 jutaan untuk harga barunya dan 3,5 hingga 4 jutaan untuk unit bekasnya. Itu artinya kita bisa mendapatkan kualitas yang sama namun dengan harga yang jauh berbeda. Hal kedua adalah tahan lama dan juga untuk investasi jangka panjang. Seperti yang tadi saya bilang di awal, jika action cam dari GoPro itu terkenal tahan lama. Coba kamu lihat di e-commerce. Bahkan GoPro Hero 3 dan GoPro Hero 4 pun masih dengan mudah bisa kita dapatkan. Artinya apa? Artinya action cam GoPro itu tidak mudah rusak, sehingga GoPro jadul pun masih banyak yang jual. Tapi di sisi lain, saya pun tidak akan merekomendasikan seri GoPro yang terlalu lama, apalagi jika tujuan kita untuk konten atau untuk cari uang. Sebaiknya beli GoPro yang agak baru agar kita bisa pakai lebih lama lagi. Ini sama dengan investasi jangka panjang. Selain itu, jika memilih GoPro yang terlalu jadul, fitur dan kualitas gambarnya akan terlalu jauh ketinggalan dibanding action cam terbaru. Hal ketiga, adanya GV-Log. Ini salah satu fitur yang membuat GoPro di bawah seri 12 terasa ketinggalan zaman. GoPro secara resmi baru memperkenalkan GV-Log di seri GoPro 12. GV-Log adalah log profile atau pengaturan khusus pada kamera agar gambar video terlihat flat atau kusam. Tujuannya agar nantinya pengguna bisa mewarnai ulang video sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan selera masing-masing saat proses editing atau yang dikenal dengan istilah color grading. Hal keempat adalah mic internalnya yang bagus. Saya nyaris tidak pernah pakai mic eksternal ketika menggunakan GoPro 12. Bagaimanapun, GoPro 12 sudah memiliki 3 buah mic internal dengan fitur penyaring suara angin yang baik. Ada juga fitur audio RAW yang membuat file audio bisa direkam secara terpisah untuk kebutuhan editing yang lebih profesional. Selain itu, ada sistem pemilihan mic secara otomatis. Jadi, misalnya ketika mic kiri menangkap terlalu banyak suara bising, maka mic kanan yang akan diprioritaskan untuk menangkap suara kita. Dan berikut ini hasil pengetesan mikrofonnya sekaligus pengetesan log profile GV-Log ketika digunakan untuk vlogging. Ini dia. Seperti inilah hasil gambarnya ketika saya gunakan untuk vlogging. Hasil videonya seperti ini ya. Ini direct sunlight nih. Saya menghadap cahaya matahari secara langsung. Silahkan kamu nilai apakah ini overexposure atau tidak. Hasilnya seperti ini nih. Kamu juga bisa nilai kualitas audionya seperti ini. Dan kebetulan di belakang saya ada suara sungai, suara air. Jadi kamu bisa perhatikan noise-nya, apakah suara air itu masuk atau tidak. Kemudian untuk stabilitasnya seperti ini ketika saya gunakan sambil jalan kaki. Hasilnya seperti ini. Nah lihat ya, ini saya menghadap matahari secara langsung.
apakah ini overexposure atau tidak. Dan ini ketika saya membelakangi cahaya matahari, hasilnya seperti ini. Kamu bisa perhatikan dynamic range-nya, apakah ini cukup bagus atau tidak. Lihat shadow-nya di bagian wajah saya, apakah ini terlalu gelap atau tidak, atau masih terlihatkah wajah saya. Kemudian untuk highlight-nya di bagian belakang sana, di bagian awan, kamu bisa perhatikan apakah awannya masih terlihat atau tidak, tekstur awannya terlihat atau tidak ya. So, sekali lagi hasil videonya seperti ini ketika saya gunakan untuk vlogging. Dan ini kualitas stabilitasnya nih ketika saya gunakan sambil jalan kaki, hasilnya seperti ini. Hal selanjutnya, banyaknya pilihan lebar layar. Ini salah satu kelebihan nyata ketika GoPro kita bandingkan dengan kamera pocket seperti dari DJI. Area pandangnya sangat luas dengan terdapat 5 pilihan area pandang, yaitu linear, horizon lock, wide, super view, dan hyper view. Lihat, ketika saya hanya menggunakan pilihan wide saja, lebar layarnya masih jauh lebih luas ketimbang Osmo Pocket 3. Apalagi ketika kita menggunakan super view atau hyper view. Tapi ingat, semakin luas area pandangnya, maka akan semakin banyak distorsi atau lengkungan pada layar yang membuat objek terlihat jadi cekung atau cembung. Meskipun selalu saya bilang juga, jika distorsi ini bisa dengan mudah kita hilangkan dengan fitur lens correction saat proses editing. Hal keenam yaitu tanpa perlu case waterproof. Yang membedakan GoPro dan GoPro One alias action cam yang murah adalah GoPro asli bisa diajak main air tanpa perlu case waterproof. Dia bisa menyelam di kedalaman sampai 10 meter dan tidak ada batasan waktu. Selama penutup portnya dalam kondisi bagus, kita bisa menggunakan GoPro 12 sepuasnya di dalam air sampai baterainya habis. Hal selanjutnya atau hal ketujuh yaitu ekosistem. Kita bisa mendapatkan banyak aksesoris dan suku cadang secara mudah, baik dari brand GoPro-nya itu sendiri atau produk dari pihak ketiga. Membeli produk dari brand besar seperti GoPro memiliki keuntungan aftermarket yang susah didapatkan di produk abal-abal. Bayangkan, ketika kita menggunakan action cam murah, kemudian baterainya drop atau lensanya rusak, kita seakan diharuskan untuk membeli action cam-nya lagi karena suku cadangnya tidak tersedia. Sebaliknya dengan GoPro, jika misalkan ada part yang rusak, kita bisa dengan mudah menggantinya. Sebenarnya masih ada banyak kelebihan ketika kita menggunakan GoPro, apalagi GoPro 12 seperti fitur hindsight, schedule capture, dan lain-lain. Namun di sini saya hanya menyebutkan 7 hal yang menurut saya paling penting saja. Dan selain itu, seperti biasanya ketika saya menyebutkan kelebihannya, saya juga akan menyebutkan kelemahannya. Bagi saya ada salah satu kelemahan GoPro yang sangat terasa, yaitu kemampuannya di kondisi low light. Berikut pengetesan saya ketika GoPro 12 digunakan di kondisi low light. Ini dia. Seperti yang banyak diketahui orang, salah satu kelemahan GoPro yaitu kalau di malam hari atau di kondisi low light, dia agak kurang biasanya noise. Nah, ini saya di malam hari dan di ruangan ini lampunya masih menyala. Coba saya matikan lampunya. Nah, hasilnya seperti ini ketika lampu sudah saya matikan. Dan untuk warnanya ini saya pakai color profile, jadi harus di grading dulu ya. Ini warnanya masih flat. So, mari kita ajak keluar ruangan ke area yang lebih gelap, hasilnya seperti apa. Dan untuk fps-nya saya pakai 50 fps. Saya pakai sistem PAL bukan NTSC. Jadi ini 50 fps ya, bukan 60. Nah, ini di luar ruangan. Kemudian ini di area yang lebih gelap nih. Ini di area yang agak terang. Ini di area yang lebih gelap. Dan untuk hasil suaranya seperti ini saya hanya mengandalkan mic internal dari kameranya, tidak menggunakan mic eksternal ya.
Silahkan kamu nilai kualitasnya seperti bisa kamu lihat ya, jika GoPro seri apapun memang lemah di kondisi low light. GoPro baru terasa mulai bagus di kondisi low lightnya hanya di seri Mission 1 atau seri yang paling baru. Tapi perlu diketahui juga, lemahnya di sini bukan berarti tidak terpakai sama sekali. Kualitas videonya menurut saya masih aman untuk kita gunakan sebagai video konten atau untuk kebutuhan dokumentasi. Apalagi ketika kita gunakan di perkotaan yang banyak lampu jalanan. So, kesimpulannya bagaimana? Jika kamu memang sudah mulai serius konten dan ingin kualitas gambar bagus tapi tidak bikin dompet kamu terkuras lebih dalam, GoPro 12 adalah pilihan yang tepat untuk kamu beli di tahun 2026. Tapi jika budgetnya tidak cukup atau jika kamu masih pemula dan ingin menggunakan GoPro, saya sarankan untuk minimal membeli GoPro seri 7, jangan di bawah itu, agar stabilitasnya sudah bagus. So, itu dia untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat kamu yang sedang mencari kamera yang bagus untuk vlogging atau motovlog tapi dengan budget yang tidak terlalu bikin dompet cekak. Dan itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri. Bye.